yang luar biasa yang menutupi kota-kota besar pada waktu itu. Nah, mereka berpendapat bintang di Bethlehem ini adalah komet, ya. Memang pada abad yang ke-11 sebelum Masehi ada sebuah komet yang bernama komet Halley, ya. Komet Halley ini pernah diselidiki, pernah menghancurkan kota Irak pada waktu itu, pada abad ke-11 sebelum Masehi. Tetapi Yesus lahir sebetulnya bukan pada waktu itu, tapi Yesus lahir pada kira-kira tahun 6 sebelum Masehi, ya. Nah, ini adalah pandangan yang pertama, ya. Pandangan yang kedua, bintang yang dilihat oleh orang Majusi adalah planet Jupiter, ya. Planet Jupiter, ya. Ini Saturnus, ini Jupiter. Mengapa demikian? Karena Jupiter dijuluki sebagai the king planet, ya, planet yang terbesar. Jadi waktu Yesus dilahirkan, mereka memperkirakan yang muncul itu adalah salah satu dari planet ini, ya, salah satu dari planet ini. Teori yang ketiga adalah supernova. Nah, ini yang diperkirakan yang dilihat oleh orang Majus, ya, supernova. Supernova ini adalah benda angkasa yang ukurannya juga besar, ya. Kemudian dia pecah di langit. Maka yang disebut sebagai rasi bintang, ya. Dan inilah yang diperkirakan oleh para ahli bahwa orang Majus itu melihat supernova yang ketiga, ya, supernova. Nah, terus apa kata Alkitab sebetulnya mengenai bintang yang dilihat oleh orang Majus, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah bintang di dalam bahasa Alkitab disebut astera, ya. Astera atau asteri atau asteroid, ya. Nah, pada zaman itu mereka menamakan bintang yang berjalan itu astera, ya. Tapi apakah itu betul itu adalah komet, ya? Apakah itu betul itu adalah komet atau sejenis bintang yang lain? Nah, menurut penelitian bahwa walaupun istilah astera yang diperkirakan itu adalah komet, tetapi itu sebetulnya bukan komet. Mengapa? Kalau komet, maka itu pasti dilihat oleh dua kelompok ini, oleh ahli Taurat dan oleh Herodes. Mereka berdua pasti melihatnya. Sedangkan bintang di Bethlehem ini hanya dilihat oleh orang Majus. Dan yang kemudian yang kedua, komet ini kalau dia berjalan, dia akan mengitari bumi ini, kemudian dia habis, ya. Sedangkan bintang yang dilihat oleh orang Majus ini, dia berhenti di atas di mana Yesus lahir, ya. Jadi ini nggak bisa dikatakan komet, ya. Sebetulnya bintang ini sudah dilihat oleh William bin Beor ribuan tahun yang lalu. Ya, kalau saudara membaca Bilangan 24 ayat 15 sampai 19, William bin Beor sudah melihat. Dia mengatakan, aku melihat bintang terbit dari Yakub, dan dia akan menjadi seorang penyelamat, dinubuatkan, ya. Nah, diperkirakan bintang yang dilihat oleh orang Majus ini adalah sebuah visi, ya, visi natural, supernatural. Memang Tuhan buat begitu untuk supaya bisa memimpin orang Majus tiba di Bethlehem di mana Yesus itu dilahirkan. Jadi bintang yang dilihat oleh orang Majus itu adalah the very first GPS system in the world. Ya. Itu adalah global position system yang Tuhan taruh di langit untuk memimpin orang Majus itu. Ya. Kalau ini dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, sebetulnya menarik. Ada kemungkinan ini bisa dikatakan bahwa untuk masa depan yang dilihat oleh orang Majus ini seperti satelit. Bintang ini seperti satelit, saudara, yang sampai hari ini ilmu perbintangan berkembang, ya, satelit. Ya. Bintang ini ada hubungannya dengan perjanjian lama, ya, saudara coba lihat. Ada hubungannya dengan perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada satu pribadi yang bernama Esther.
Ya. Esther ini sebetulnya namanya bukan seperti itu. Dia adalah kalau nggak salah keponakan daripada Mordekai. Esther ini kedua orang tuanya sudah meninggal. Tapi nama Esther ini sebetulnya adalah Hadasha atau Hadas, yang berarti pembaharuan. Mordekai merubah nama Hadasha menjadi Esther atau Estera. Estera itu adalah the star, adalah bintang. Jadi peranan Esther pada waktu itu di istana Raja Ahasveros sangat besar sekali, sehingga Esther membawa semacam perubahan di dalam istana pada waktu itu, ya. Seperti namanya Hadas, baru. Maka Esther bintang itu membawa pembaharuan di dalam istana Raja Ahasveros, ya. Pembaharuan dalam keluarga Ahasveros, itulah yang dilakukan oleh Esther. Pembaharuan dalam kehidupan umat Yahudi pada waktu itu, sehingga umat Yahudi dapat diterima oleh orang-orang yang bukan Yahudi di lingkungannya. Itulah peranan daripada Esther, peranan daripada bintang itu. Estera, dia membawa satu pembaharuan yang luar biasa. Itu sebabnya istilah Hadas